Baik, kita akan lanjut ke penyelesaian post-test trigonometri persamaan trigonometri bagian yang kedua. Bapak harap kalian telah menonton panduan pengerjaan portofolio dan juga pembahasan video bagian yang pertama sebelum menonton video bagian yang kedua ini. Kita mulai dengan soal nomor 9. Tanyanya, banyaknya penyelesaian persamaan 3 cos kuadrat X dikurang 5 cos X dikurang 2 sama dengan 0 pada interval 0 sampai 6pi adalah A3, B4, C5, D6, E7. Persamaan kuadrat trigonometri yang diberikan memuat bentuk kosinus. Bayangkan kosinus X adalah M, maka persamaan kuadratnya menjadi 3 cos 3M dikurang 5M dikurang 2 sama dengan 0. Kita cari dua bilangan supaya hasil kalinya adalah minus 6, yaitu 3 kali minus 2, dan jumlahnya minus 5. Bilangan yang dimaksud adalah minus 6 dan minus 1. Sama-sama kita bagi 6 pada kedua ruas, sehingga persamaannya dapat ditulis menjadi 3 cos X ditambah 1 dikali cos X dikurang 2 sama dengan 0. Sebenarnya kita juga boleh membayangkan mencari dua bilangan yang hasil kalinya adalah minus 2. Lalu, agar menghasilkan 3 cos kuadrat X, jelas salah satunya adalah 3 cos X dan yang lain adalah cos X. Lalu kita bayangkan bilangan-bilangan bulat yang hasil kalinya adalah minus 2 adalah 1 kali minus 2 minus 1 kali 2. Dan yang setelah kita coba yang memenuhi adalah plus 1 dikurang 2. Karena 3 kali minus 2, 3 cos X kali minus 2 hasilnya adalah minus 5 cos X. 1 dikali cos X hasilnya adalah cos X. Maka hasil penjumlahannya menjadi minus 5 cos X yang sama dengan soal yang diberikan. Jadi ada dua kemungkinan jawaban, cos X sama dengan minus sepertiga atau cos X sama dengan 2. Sama seperti soal-soal sebelumnya, ingat bahwa cos X mempunyai rentang dari minus 1 sampai 1, sehingga nilai cos yang memenuhi adalah cos X sama dengan minus 1/3. Kali ini, kita akan mencoba menyelesaikan persamaan yang diberikan menggunakan grafik fungsi trigonometri. Banyak penyelesaiannya mungkin adalah perpotongan grafik fungsi fx sama dengan cos x. Ya, di sini cos x sama dengan minus 3, maka efeknya adalah cos x dan garis y sama dengan minus sepertiga. Grafik cos x mempunyai periode sama dengan 2pi, sehingga kalau kita ingin menggambar grafik sampai dari 0 sampai 6pi, gambarnya akan memuat 3 gelombang. Lihat bahwa satu kotak pada grafik ini nilainya adalah 90 derajat atau pi per 2. Sedangkan pada sumbu Y nilainya adalah sepertiga karena terbesarnya 1, terkecilnya minus 1, banyak kotaknya ada 6.
Sebenarnya dari gambar ini sudah terlihat jelas banyaknya penyelesaian adalah 6. Karena banyaknya titik potong dari grafik fx sama dengan cos x untuk x sama dengan lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 6pi, memotong garis Y sama dengan minus sepertiga di 6 titik berbeda. Tapi kita akan coba analisis ya. Dari gambar yang diberikan dapat dilihat bahwa ada dua kemungkinan jawaban pada interval 0 sampai 2pi adalah θ 1 sama dengan tangen inverse minus 1 per 3. Di dalam hal ini, θ-nya itu lebih besar dari pi per 2, tapi masih kurang dari pi, sehingga berada pada kuadran kedua, sedangkan tangen θ2 nilainya adalah 2pi dikurang θ 1, di mana x-nya itu berada pada kuadran ketiga. Sama seperti penjelasan yang tadi disampaikan, karena terdapat 3 gelombang dan masing-masing gelombang ada 2 penyelesaian, maka ada 6 penyelesaian yang mungkin. Siapakah itu? Yaitu θ 1, 2pi kurang θ 1, 2 θ 2 tambah θ 1, 4pi dikurang 2pi ditambah θ 1, 4pi dikurang θ 1, 4pi ditambah θ 1, dan 6pi dikurang θ 1. Soal yang ke-10. Bentuk umum penyelesaian persamaan kosinus 5x sama dengan 1 per 2. Di bawah ini yang benar adalah 1, 48 derajat ditambah 70 derajat dikali n, n-nya bilangan bulat, 60 derajat ditambah 72 derajat dikali n, 24 derajat ditambah 72 derajat dikali n, 12 derajat ditambah 72 derajat dikali n. Ingat, bentuk soal 1, 2, 3, 4, penyelesaian A, jawaban A jika yang benar adalah 1, 2, 3 saja, B, 1 dan 3 saja, C, 2 dan 4 saja, D, 4 saja, sedangkan E, 1, 2, 3, 4. Dari persamaan cos 5x sama dengan setengah, kita boleh tuliskan cos 60 sama dengan cos 5x berhubung cos 60 derajat sama dengan 6 setengah. Solusi umum persamaan kosinus yang diberikan adalah 5x sama dengan plus minus 60 derajat ditambah 360 derajat dikali n. Kita bagi 5, diperoleh x sama dengan plus minus 12 derajat ditambah 72 derajat dikali n. Ada dua kemungkinan jawaban dalam hal ini. Yang pertama, x sama dengan 12 derajat ditambah 72 derajat dikali n. Yang kedua, x sama dengan minus 12 derajat ditambah 72 derajat dikali n. Kan, tapi lihat, untuk x sama dengan minus 12 derajat ditambah 72 derajat dikali n dapat juga ditulis menjadi x sama dengan 72 derajat dikurang 12 derajat. Nah, 72 derajat ini sebenarnya adalah periode. Perhatikan, persamaan yang diberikan itu adalah cos 5x, maka periodenya adalah 360 derajat dibagi 5, yaitu 72 derajat. Jadi, x-nya itu adalah 60 derajat tambah 72 derajat kali n, atau x-nya sama dengan 12 derajat ditambah 72 derajat kali n. Jadi, jawaban yang sesuai adalah 2 dan 4, yaitu C. Kita lanjut ke soal nomor 11. Diketahui hasil kali semua penyelesaian persamaan cos 4x sama dengan 5 sin 2x dikurang 2. Dengan x lebih besar dari 0, lebih kecil dari pi, dapat dinyatakan dalam bentuk m kali pi pangkat n dibagi k, di mana m n k-nya merupakan bilangan bulat, serta fb dari m dan k itu sama dengan 1. Nilai dari m tambah n tambah k sama dengan a 150, B 151, C 152, D 153, atau E 154. Kita akan coba gunakan kembali aturan cos, bukan aturan cos, persamaan cos 2x
sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X ke dalam persamaan yang diberikan. Bayangkan A-nya itu sama dengan 2X, maka persamaannya dapat ditulis menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 2X sama dengan 5 sin 2X dikurang 2. Kita pindahkan 1 kurang 2 sin kuadrat 2X ke ruas kanan, sehingga diperoleh 2 sin kuadrat 2X ditambah 5 sin 2X dikurang minus 2 kurang 1 sama minus 3 sama dengan 0. Kita faktorkan persamaan yang diberikan menjadi 2 sin 2X kurang 1 dikali sin 2X tambah 3. Ingat bahwa penyelesaian persamaan ini adalah sin 2X sama dengan setengah dan sin 2X sama dengan minus 3. Tapi karena rentang dari sinus itu adalah dari minus 1 sampai 1, maka persamaan yang mungkin hanya sin 2X sama dengan sepertua. Mari kita ingat kembali. Sin inverse setengah sama dengan pi per 6 atau 30. Sin 30 sama dengan setengah. Sehingga persamaannya dapat ditulis menjadi sin 2X sama dengan sin pi per 6. Solusi umum persamaan tersebut adalah 2X sama dengan pi per 6 tambah 2pn atau 2X sama dengan pi dikurang pi per 6 tambah 2pi kali n. Jadi di sini kita bagi 2 sehingga X sama dengan pi per 12 tambah pi kali n atau 2X sama dengan 5pi per 6 tambah 2pi kali n. Kita bagi 2 juga dapat X sama dengan 5pi per 12 ditambah pi kali n. Untuk kasus yang pertama, X sama dengan pi per 2 ditambah pi kali n. N-nya kita pilih sama dengan 0 agar X-nya lebih besar dari 0, lebih kecil dari pi. Sehingga dapat X sama dengan pi per 12. Kasus yang kedua, X sama dengan 5 per 12 pi ditambah pi kali n. Sama juga kita pilih n-nya sama dengan 0 sehingga diperoleh X sama dengan 5pi per 12. Jadi penyelesaiannya adalah ada dua, yaitu pi per 12 dan 5pi per 12. Sehingga hasil kali kedua penyelesaiannya adalah 5pi kuadrat dibagi 144. Di sini M-nya itu sama dengan 5, N-nya itu sama dengan 2, dan K-nya sama dengan 144. Jadi M tambah N tambah K sama dengan 151. Soal nomor 12. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kotangen kuadrat X sama dengan 5 kotangen X tambah 4 pada interval 90 derajat minus 90 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 90 derajat. Nilai dari kosekan kuadrat X1 dikali kosekan kuadrat X2 sama dengan berapa? Nah, hubungan antara kosekan kuadrat X1 dengan kosekan kuadrat X2 itu apa? Ya, lihat. Kita mulai dari persamaan kuadrat yang diberikan. Persamaan kuadrat yang diberikan memuat kotangen kuadrat X sama dengan 5 kotangen X tambah 4. Pada umumnya, siswa akan berusaha menganggap ini ada kesalahan soal karena dituliskan adalah 5 kotangen X ditambah 4. Barangkali orang bisa membayangkan itu akan lebih mudah dicari kalau X, kalau koefisien dari kotangen X-nya itu negatif 5. Tapi memang benar, di sini kotangen kuadrat X-nya sama dengan positif 5 kotangen X ditambah 4. Karena X1 adalah akar-akar dari, karena merupakan salah satu akar dari persamaan tangen kuadrat dalam bentuk kuadrat yang diberikan, maka kotangen kuadrat X1 sama dengan 5 kotangen X1 tambah 4. Nah, di sini kita tuliskan 1 tambah, kita tambahkan 1. Ya, ini hanya untuk mempermudah mengaitkannya ke kosekan kuadrat X1. Berarti dari argumen yang sama nanti kita peroleh 1 tambah kotangen kuadrat X1 sama dengan 5 kotangen X2 ditambah 5. Nah, kita lihat identitas geometri yang memenuhi hubungan antara kosekan dengan kotangen adalah kosekan kuadrat
X sama dengan 1 ditambah kotangan kuadrat X. Sehingga diperoleh kosekan kuadrat X1 sama dengan 5 kotangan X1 tambah 5, sedangkan kosekan kuadrat X2 sama dengan 5 kotangan X2 tambah 5. Kita kalikan kedua bentuk aljabar yang diperoleh, yaitu 5 kotangan X1 tambah 5 dikali 5 kotangan X1 tambah 5. Kita kalikan 5 kotangan X1 dengan 5 kotangan X2, dapatnya 25 kotangan X1 kali kotangan X2. Sama juga, dikalikan lagi juga diperoleh 25 kotangan X1 tambah 25 kotangan X2. Kita keluarkan 25-nya. Jadi 25 dalam kurung kotangan X1 ditambah kotangan X2. Tutup kurung ditambah 25. Sekarang kita akan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat kotangen yang ada, yaitu kotangen kuadrat X sama dengan 5 kotangan X tambah 1. Nah, paling tidak ini masih mungkin untuk diselesaikan ya. Kita lihat kotangen kuadrat X kurang 5 kotangan X kurang 4 sama dengan 0. Itu bisa dicari penyelesaiannya menggunakan rumus umum persamaan kuadrat atau lebih umum dikatakan rumus ABC. Nah, kotangen X1, 2. Nah, X1, 2 ini belum berarti kosekan X1, 2 yang di atas ya. Kita tuliskan aja dulu seperti itu. Kotangen X1, 2 itu adalah 5 plus minus akar 5 kuadrat dikurang 4 kali minus 4 kali 1 kali minus 4 dibagi 2. Jadi didapat 5 kuadrat ditambah 16 itu sama dengan 41. Akibatnya kotangen X1 kali kotangen X2 adalah hasil kali 5 tambah akar 5 per 2 dikali 5 kurang 3 akar dikurang 3-nya enggak ada ya, dikurang akar 41 per 2 sama dengan 25 kurang 41. Karena itu ingat ya, A tambah B dikali A kurang B hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. A kuadrat yaitu 5 kuadrat 25 dan akar 41 kuadrat sama dengan 41. Dibagi 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi kotangen X1 kali kotangen X2 nilainya sama dengan minus 4. Dan kosekan X1 tambah kosekan X2 ini lebih mudah. Ya, kita peroleh 5 tambah 4 akar 41 per 2 ditambah 5 dikurang akar 41 per 2. Tidak ada tiganya di situ ya. Sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Jadi kosekan kuadrat X1 kali kosekan kuadrat X2 sama dengan 25 kali 5 dikali 25 kali minus 4 ditambah 25 sama dengan 50. Jadi jawabannya memenuhi adalah D sama dengan 50. Kita lanjut bahwa sebenarnya kita tidak harus mendapatkan nilai dari kotangen 1 dan kotangen 2-nya ya. Cukup kita dapat menggunakan rumus kotangen X1 tambah kotangen X2 sama dengan minus B per A, sedangkan kotangen X1 kali kotangen X2 sama dengan C per A. Dari siapa? Dari persamaan A kali kotangen kuadrat X tambah B kali kotangen X tambah C sama dengan 0. Karena diketahui persamaan kuadrat trigonometrinya adalah kotangen kuadrat X dikurang 5 kotangen X dikurang 4 sama dengan 0, maka X1 kotangen X1 tambah kotangen X2 sama dengan 5 kotangen X1 kali kotangen X2 sama dengan minus 4. Nah, tapi sebenarnya langkah-langkah ini hanya terpenuhi kalau memang X1 dan X2 itu hanya ada 2 kemungkinan ya. Jika tidak, maka kita harus lebih hati-hati membaca kembali dan melihat apa maksud dari soal yang diberikan. Kita lanjut ke soal nomor 13. Jika cos X1 tambah cos X2 tambah cos X3 tambah 3 sama dengan 0, maka nilai sin X1 tambah sin X2 tambah sin X3 sama dengan berapa? A minus 3, B minus 1, C-nya 0, D-nya 1, E-nya 3. Persamaan yang diberikan dapat ditulis menjadi cosinus X1 tambah cosinus X2 tambah cosinus X3 sama dengan minus 3. Tapi ingat bahwa cosinus itu nilai terkecilnya adalah minus 1, sehingga
hasil dari kosinus X1 tambah kosinus X2 tambah kosinus X3 itu pasti adalah minimumnya itu minus 3, sedangkan maksimumnya adalah 3. Itu salah tulis ya, harusnya 3. Nilai terkecil yang diperoleh saat kapan berarti? Kosinus X1 sama dengan kosinus X2 sama dengan kosinus X3 sama minus 1. Tidak boleh ada yang berbeda dari sini. Kemudian, karena sinus kuadrat X sama dengan 1 kurang cos kuadrat X, maka sinus kuadrat kita peroleh sinus X-nya itu adalah plus minus akar 1 kurang cos kuadrat X. Nah, tadi cos X-nya itu minus 1 dan minus 1 kuadrat sama dengan 1, 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi, hasil dari sin X1 tambah sin X2 tambah sin X3 sama dengan 0. Kita lanjut ke soal nomor yang 14. Hasil penjumlahan semua penyelesaian sin kuadrat X kurang Pi per 3 sama dengan 3 per 4 untuk X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2 Pi adalah A 10 Pi per 3, B 4 Pi, C-nya 14 per 3 Pi, D-nya 16 per 3 Pi, E 6 Pi. Dari persamaan yang diberikan, kita dapat menggunakan identitas sin kuadrat A sama dengan setengah dikurang setengah cos 2A, sehingga diperoleh setengah dikurang setengah cos 2 buka kurung X kurang Pi per 3 sama dengan 3 per 4. Kita kurangkan 3 per 4 dikurang setengah, hasilnya minus 1 per 4. Lalu kita bagi kali 2, yaitu cos 2X kurang 2 Pi per 3 sama dengan 2 kali minus 1 per 4, hasilnya minus setengah. Jadi cos berapa yang minus setengah, yaitu cos 2 Pi per 3. Akibatnya problem yang bentuk umum dari persamaan yang diberikan adalah 2X kurang 2 Pi per 3 sama dengan plus minus 2 Pi per 3 ditambah 2 Pi kali N. N-nya adalah bilangan bulat. Jadi 2X sama dengan 2 Pi per 3 tambah 2 Pi plus minus ya. Tambah 2 Pi kali N. Sehingga X sama dengan bisa 0 tambah Pi kali N bisa. Kasus yang pertama itu X sama dengan N kali Pi. Diperoleh N-nya itu bisa 0, 1, 2. Hasilnya adalah X 0, Pi, dan 2 Pi. Untuk kasus yang kedua, X sama dengan 2 Pi tambah Pi kali N. Kita pilih N-nya sama dengan 0 dan 1. Diperoleh X sama dengan 2 Pi per 3 atau 5 Pi per 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 0, 2 Pi per 3, Pi, 5 per 3 Pi, 2 Pi. Sehingga penjumlahan semua nilai X yang mungkin adalah 0 tambah 2 Pi tambah Pi tambah 5 per 3 Pi tambah 2 Pi sama dengan 6 Pi. Soal nomor 15. Diberikan persamaan tangen 3 kali tangen kuadrat 2X kurang 2 akar 3 tangen 2X tambah 1 sama dengan 0. Memang sebenarnya persamaan tangen ini dapat difaktorkan, tapi memang koefisiennya kurang baik ya, karena memuat bentuk akar. Nah, jadi kita punya alternatif lain yang mungkin barangkali kita gunakan persamaan kuadrat bentuk tangen, mencari tangen 2X-nya adalah minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurang beta C dibagi 2A. Nah, jadi A-nya itu sama dengan A-nya sama dengan 3, B-nya minus 2 per 2 akar 3, C-nya itu 1, sehingga tangen 2X sama dengan 2 akar 3 tambah kurang akar dari minus 2 akar 3 dikuadratkan dikurang 4 kali 3 kali 1 dibagi 2 kali 3. Memang angkanya lebih kurang enak ya, tapi dari sini dapat tangen X sama dengan akar 3 per 3 saja. Itu menunjukkan apa? Bahwa persamaan yang diberikan sebenarnya adalah kuadrat sempurna. Jadi sekarang kita tinggal menyelesaikan persamaan tangen 2X sama dengan akar 3 per 3. Mengingat tangen 2X sama dengan tangen 30, maka
Solusi umum persamaan yang diberikan adalah 2x sama dengan 30 derajat ditambah 360 derajat kali n-nya bilangan bulat. Lalu x sama dengan 15 derajat tambah 180 derajat. Itu berarti persamaannya dibagi 2. Kita pilih n-nya sama dengan 0, kita peroleh x sama dengan 15. Nah, kalau kita pilih angka-angka yang lain, tidak mungkin. Kalau kita lihat dari sini kan, hanya membedakan dia persamaan tangen dengan persamaan sinus atau kosinus adalah dia hanya punya satu penyelesaian. Ya, dari sini n-nya itu sama dengan 0, maka x sama dengan 15. Atau apa? Terakhir, soal nomor 16, banyak penyelesaian persamaan tangen kuadrat x dikurang tangen x kurang 2 pada interval minus 180 derajat lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 180 derajat. A-nya itu 2, B-nya 3, C-nya 4, D-nya 5, dan E-nya 6. Nah, dari persamaan kuadrat yang diberikan, kita dapat memfaktorkan menjadi tangen x kurang 2 dikali tangen x tambah 2 tambah 1, atau tangen x sama dengan 2 maupun tangen x sama dengan minus 1. Ingat, tangen x di sini bebas karena dia dari negatif tangga sampai tangga. Kemungkinan tangen x sama dengan 2 jelas bahwa tidak ada sudut istimewa yang mengakibatkan tangen x sama dengan 2, tetapi kalau kita misalkan ada theta tertentu supaya tangen theta sama dengan 2, maka kita dapat misalkan theta yang dimaksud theta 1. Nilai theta 1 ini nilai hasilnya adalah tangen inverse dari 2, di mana theta 1-nya itu berada di kuadran pertama berarti ya, dari 0 sampai 90 derajat. Oleh sebab itu, solusi umum persamaan tangen yang diberikan adalah x sama dengan theta 1 ditambah 180 derajat dikali n, n-nya bilangan bulat. Nah, kita pilih n-nya sama dengan minus 1 atau 0, dapatnya itu x sama dengan minus 180 derajat ditambah theta 1, theta 1. Kemungkinan kedua demikian juga, kita peroleh nanti x-nya itu sama dengan minus 45 derajat dan 135 derajat. Tapi kita ditanya adalah berapa banyak penyelesaiannya. Jawabannya, penyelesaiannya ada sebanyak 4. Ya, silakan boleh dicek di langkah-langkah sebelumnya apakah ada kesalahan. Nah, jadi selesai sudah pembahasan dari post test persamaan trigonometri. Jangan lupa silakan diajukan komentar di kolom di chat apabila ada kesalahan, dan jangan lupa juga bahwa ini adalah prasyarat untuk mengikuti RETEM ataupun remedial dengan catatan menuliskan seluruhnya secara lengkap seperti yang tertera pada layar, termasuk juga soal dan pilihan jawabannya secara lengkap sehingga dapat dijawab dengan lebih nyaman ya. Baik, itu aja mungkin. Terima kasih.